saya Oktanida Syarif, spesialis kedokteran jiwa, psikiater. Saya biasa dipanggil dengan nama Dr. Vivi Syarif. Saya membuat video tentang kesehatan mental. Untuk Anda yang baru pertama kali datang ke channel saya, please subscribe sekarang juga. Makasih ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat tentang gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah suatu gangguan mood atau gangguan suasana perasaan. Kenapa dinamakan bipolar? Bi itu artinya dua ya, kemudian polar itu kan kutub. Kutub apa sih? Bukan kutub utara dan selatan, tapi kutub suasana perasaannya ya. Jadi kalau kita ibaratkan perasaan kita itu ada di kondisi yang baseline atau kondisi yang tengah, perasaan yang terjadi pada orang dengan bipolar ada pada kutub yang di atas, yaitu gejala-gejala mania atau manic episode. Bisa juga terjadi perasaan yang ada di kutub yang bawah atau gejala-gejala depresi pada depressed episode. Nah, inilah kenapa kita akan membahas tentang gangguan bipolar. Untuk menegakkan diagnosis bipolar, harus ada setidaknya 2 episode yang terjadi pada seseorang sepanjang hidupnya. Dan episodenya ini mencakup episode depresi atau episode yang sebaliknya, episode hipomanik atau manik. Untuk gejala-gejala pada episode depresi, saya sudah bahas di video saya tentang depresi. Silakan dicek video saya tentang depresi. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang gejala-gejala pada episode hipomanik dan episode manik. Pada kondisi hipomanik terjadi peningkatan mood, terjadi elasi, peningkatan ringan dari suasana perasaan. Jadi ada perasaan yang riang, sedikit meningkat, dan kemudian terjadi peningkatan energi, peningkatan aktivitas, berkurangnya kebutuhan untuk tidur, merasa lebih percaya diri, dan secara sosial merasa dirinya lebih mudah bergaul, lebih mudah akrab dengan orang lain. Nah, gejala-gejala ini terjadi minimal 4 hari berturut-turut pada seseorang. Dan biasanya tidak sampai terlalu mengganggu pekerjaan sehari-hari ataupun mengganggu sosial di masyarakat. Sedangkan pada kondisi manik atau manic episode terjadi gejala elasi atau peningkatan suasana perasaan yang lebih tinggi. Jadi suasana perasaannya amat sangat riang, seakan-akan tidak memiliki masalah. Kemudian terjadi peningkatan energi, peningkatan aktivitas, energi seksual juga meningkat, peningkatan produksi berbicara, artinya bicaranya lebih cepat, banyak ide, banyak gagasan, pikirannya berjalan dengan cepat, terjadi lompatan-lompatan ide, dan perasaan dirinya hebat, dirinya memiliki kekuatan lebih atau memiliki berbagai kelebihan. Jadi merasa dirinya hebat. Nah, gejala ini harus ada minimal 1 minggu. Baru kita sebut sebagai satu episode manik. Nah, jadi bisa dipahami bahwa pada orang yang mengalami bipolar bisa terjadi episode-episode ini ya. Ada episode depresi, ada episode hipomanik, ada episode manik. Nah, bipolar sendiri ada 2 tipe. Ada bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Bipolar tipe 1 ini adalah bipolar yang ada episode manik. Artinya, orang tersebut pernah mengalami manic episode. Sedangkan pada bipolar tipe 2, orang tersebut tidak pernah mengalami episode manik. Jadi hanya pernah hipomanik, ya. Dan bahkan biasanya seringkali tidak disadari nih kondisi hipomanik. Yang diingat adalah pernah mengalami depresinya. Sedangkan kondisi hipomaniknya seringkali underdiagnosed. Oleh karena itu perlu dievaluasi apakah pernah mengalami episode hipomanik atau manik ya. Jadi buat yang pernah mengalami depresi, coba
explore lagi, dievaluasi apakah pernah mengalami episode-episode peningkatan mood ya, tadi adanya elasi dari mood. Dan bipolar ini penegakan diagnosisnya sekali lagi tidak boleh ditegakkan sendiri, tidak boleh self-diagnose, no, 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 no. Jadi harus ditegakkan diagnosisnya oleh petugas kesehatan mental profesional ya, tenaga kesehatan mental profesional seperti psikiater atau psikolog klinis. Nah, bipolar ini terapi utamanya adalah obat, medication. Kenapa? Karena obat diperlukan untuk menstabilkan moodnya. Ingat tadi saya menjelaskan bahwa kalau mood kita nih ada kondisi yang normalnya, yang baseline-nya, tapi pada orang dengan bipolar ada mood yang elasi atau mood yang depresi. Nah, kita perlu obat untuk membuat moodnya kembali ada di baseline. Dan biasanya diperlukan juga terapi-terapi yang lain untuk membantu orang dengan bipolar untuk bisa mengenali gejalanya, untuk bisa mempelajari cara coping, cara menghadapi stres secara lebih baik, dan juga bisa membuat dirinya lebih bisa menghadapi stresor. Baiklah, itu dia penjelasan singkat saya tentang bipolar. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Boleh di share buat teman-temannya yang lain agar bisa terinformasi, teredukasi. Buat keluarganya juga boleh agar mereka lebih paham. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya tidak ketinggalan video saya tentang kesehatan mental. Baiklah, kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Bye.